Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang sampai di subbab terakhir dari bab 4 ya. Ini tentang sifat transformasi linear dari ruang berdimensi N ke ruang berdimensi M ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang adanya istilah transformasi linear satu-satu. Apa itu transformasi linear satu-satu? Simpelnya adalah transformasi tersebut harus memetakan vektor-vektor atau titik-titik ya yang berbeda gitu ya. Jadi yang vektor-vektor yang berbeda harus dipetakan ke vektor yang berbeda juga gitu. Nah, contohnya ini kan U gitu ya. Kalau kita dengan kita punya transformasi dengan merotasikan dengan sebuah sudut tertentu. Itu sudah jelas bahwa setiap vektor gitu ya akan dirotasikan ke vektor-vektor yang berbeda gitu ya. Jadi U ke TU, kemudian ini V ke transformasi V. Contohnya apa yang bukan? Contohnya adalah kalau misalnya, nah ini proyeksi pada bidang XY. Ya, jadi transformasi-transformasi yang sifatnya proyeksi itu biasanya dia nggak satu-satu ya. Kenapa? Karena tadi kan dia harus berbeda gitu ya, harus ke titik-titik yang berbeda. Nah ini ternyata kalau dia asalnya P sama dia asalnya Q, kalau proyeksi ujung-ujungnya sama, dia akan menjadi M gitu. Nah jadi titik-titik yang berbeda di sini ditransformasikan hasilnya ke titik yang sama gitu. Jadi dia bukan transformasi linear satu-satu. Oke, itu ilustrasi awalnya. Sekarang gimana sih kita bisa tahu bahwa suatu transformasi itu dia adalah transformasi satu-satu gitu ya, tanpa harus memikirkan ilustrasinya seperti apa. Simpelnya kita bisa melihat kepada matriks transformasinya gitu ya. Jadi kalau kita punya sebuah matriks ya, transformasi A gitu ya. Nah, di mana dia adalah perkalian dengan A. Nah, apabila matriksnya bisa diinverse gitu ya, berarti kita tahu daerah hasil dari transformasinya adalah ruang berdimensi N dan dia adalah satu-satu. Jadi syaratnya adalah dia harus punya inverse kayak gitu ya. Oke, kita lihat ke contoh soalnya. Oke, ini ilustrasinya dulu ya. Jadi kalau TA adalah operator linear satu-satu gitu ya, dan TA inverse adalah operator linear yang merupakan inverse dari transformasi A, maka TA dan TA inverse saling membatalkan gitu ya. Jadi X ke W pakai TA. Kalau W ke X berarti pakai TA inverse alias balik lagi ke si X-nya. Contoh, tunjukkan bahwa operator linear yang didefinisikan oleh 2, 1, 3, 4 adalah satu-satu gitu ya, dan carilah T inverse dari W1 dan W2. Nah, berarti di sini kita tinggal definisikan. Ya, di sini kita tahu kan matriks transformasinya berarti adalah 2, 1, 3, 4. Nah, di sini kita coba cari inverse-nya. Ya. Kan 1/5 ya, kita seperdeterminan dikalikan dengan 4, 2, min 1, min 3. Ya, inverse-nya. Ini matriks transformasinya. Ini matriks inverse-nya. Oke, ternyata dia bisa ya, bisa dicari inverse-nya, berarti oke, dia adalah matriks satu-satu. Gitu simpelnya. Ya, jadi simpel sih. Oke, dia nggak ada determinannya gitu. Biasanya paling gampang dia nggak punya determinan, berarti dia bukan matriks satu-satu. Kayak gitu ya. Oke, dan cari T inverse dari W1, W2, ya berarti nanti tinggal kita masukin gitu ya. Kalau dia asalnya adalah W1, W2, berarti nanti kan W T inverse ya tinggal kita kaliin 1/5 si matriks inverse-nya ini dengan W1, W2 ya. Jadi tinggal 4/5 per min 1/5 sama min 3/5 dan 2/5 ini dikalikan dengan W1 dan W2. Nah, dapatlah kita T inverse untuk W1 dan W2. Oke, gitu ya. Contoh sederhana. Nah, ini tadi inverse-nya. Dan ini matriks transformasi untuk W1 dan W2. Nah, ini sifat kelinearan gitu ya. Dia linear gitu ya, jika dan hanya jika. Jadi ini hukum tambahannya gitu ya, bahwa dia jika berlaku hubungan ini, maka dia linear, yaitu transformasi U tambah V harus sama dengan transformasi U ditambah transformasi V. Dan yang kedua, transformasi suatu skalar dikalikan dengan vektor U harus sama dengan
Skalar tersebut dikalikan dengan transformasi U. Oke, ini sifat kelinearannya. Jadi, di sini apabila kita punya suatu transformasi linear, ya, terus kita punya vektor basis standar, ya, vektor basis standar, maka kita bisa menghitung matriks standar untuk transformasinya dengan menghitung transformasi dari si vektor-vektor basis standar itu, kemudian disusun dalam sebuah kolom. Ya, jadi kita bisa masukin satu-satu vektor basis standarnya ke rumus transformasinya, maka setelah itu kita bisa susun matriks standarnya. Gitu. Oke, masih ingat ya, vektor basis standar adalah vektor satuan sebenarnya. Gitu. Jadi kalau 2 dimensi, vektor basis standarnya adalah 1,0 dan 0,1. Kalau 3 dimensi ya 010, 001, dan 100. Nah, ini contohnya ya. Apabila kita punya proyeksi ortogonal gitu ya, pada bidang XY, kan kita tahu gitu ya, dia akan diproyeksikan secara ortogonal. Jadi untuk S1 alias X ketika ditransformasikan, dia akan tetap jadi S1 gitu ya. Nah, dia 100, transformasi E2 kalau ditransformasikan ortogonal di bidang XY, dia akan tetap jadi E2 juga, 010. Nah, si E3 ini kalau ditransformasikan ke bidang XY, dia akan jadi 0, 000. Nah, dari hasil transformasi ketiga basis standar ini gitu ya. Nah, ini disusun lah gitu ya menjadi matriks transformasi untuk proyeksi ortogonal. Gitu. Jadi ini another ways ya. Kemarin kan kita bisa tahu proyeksi ortogonal itu dengan kita menghitung, terus kita membayangkan ilustrasinya. Nah, ini kita melakukan perhitungan matriks transformasi dengan vektor basis standar. Berikutnya, saya kasih contoh lagi ya. Apabila L adalah garis yang membentuk pada bidang XY gitu ya, yang melalui titik asal. Jadi ini ada garis L nih ya, yang di sini. Dia melalui titik asal, membentuk sudut theta. Ya, jadi ini sudut theta dengan sumbu X positif. Nah, dengan tetanya lebih kecil daripada pi, operator linear, T dari 2 dimensi ke 2 dimensi memetakan setiap vektor ke proyeksi ortogonalnya pada L. Oke, jadi di sini kita punya vektor, contohnya X ya. Jadi dia memetakan setiap vektor ya, setiap vektor. Ini ilustrasi aja ya, vektor X diproyeksikan secara ortogonal pada L. Jadi contohnya dia menjadi Tx ini ya, contohnya. Nah, kita diminta untuk mencari matriks standarnya, gitu ya. Nah, berarti gitu ya, kita bisa mencari matriks standarnya dengan aturan si vektor basis standar. Ya. Nah, tadi kan vektor basis standar itu kita cari satu-satu. Yang pertama kita cari transformasi E1, yang kedua kita cari transformasi E2. Oke, sekarang kita fokus dulu ke transformasi E1 ya. Jadi kita akan coba definisikan. Tadi kan kita punya kayak gini ya. Jadi kita punya X, terus Y, terus kita punya garis L. Kayak gini lah kira-kira ya. Garis L dengan sudut theta. Oke. Nah, sekarang kalau kita ngomongin E1, kita ngomongin vektor basis standar yang adanya di X, ya kan? Oke, anggaplah ini adalah E1. Ya, E1 di mana? E1 itu kan dia 1,0 gitu ya. Jadi ini pasti panjangnya S1 adalah 1. Oke, nah dia diproyeksikan katanya secara ortogonal, ya kan? Tadi ingat aturan transformasi ini ya diproyeksikan secara ortogonal dengan garis L. Jadi dia pasti ortogonal. Oke. Ya. Oke, jadi ini di sini lah ya. Transformasi dari S1. Nah, kita menghitung transformasi dari S1 ini berapa sih gitu kan? Transformasi S1. Transformasi S1 gitu dia pasti akan mengandung X dan Y juga ya kan? X dan Y. Transformasi S1 ini ya, dia
kan tanggal theta tuh di sini. Oke, kita pakai garis kuning. Nah, dia punya dua komponen kan, punya sumbu komponen X sama komponen Y, ya kan? Komponen X di sini, komponen Y-nya di sini. Ya. Ini komponen Y-nya, ini komponen X-nya. Nah, komponen X-nya ya berarti adalah norma, ya kan? Panjangnya kan, panjang si TS1 ini. Norma dari TS1 cos theta. Ya, terus Y-nya berarti norma dari TS1 sin theta. Nah, oke. Kayak gini. Nah, terus yang jadi pertanyaan, berapa normanya? Sederhana ya kalau kita pecah si segitiga antara ini satu gitu ya. Ini gimana kalau dipecah sih? Ya ini, intinya segitiga yang ini nih, segitiga yang ini. Ya. Oke. Ini benar kayak gini. Ini TS1 ya kan? Ini S1. Nah, yang mana ini adalah S1 ini adalah 1. Nah, berarti kalau ada sudut theta di sini dan ini siku-siku, berarti TS1 normanya adalah cos theta ya kan? Cos theta. Karena ini 1 nih, bagian miringnya ini kan 1. Berarti TS1 yang di sebelah sini adalah cos theta. Nah, ya udah berarti kita bisa hitung ya, komponen dari TS1 ini adalah, kita masukin ya, kalau normanya cos theta berarti di sini kita punya cos kuadrat theta, di sini kita punya sin theta cos theta. Oke, kita dapat untuk TE1, ya kan? Nah, next-nya kita akan menghitung TE2 dengan cara yang persis sama. Kita simpan dulu ya, transformasi S1-nya. Kita simpan bahwa kita sudah punya transformasi dari S1-nya adalah cos kuadrat theta sama sin theta cos theta. Oke, nah sekarang kita cari transformasi E2. Sama aja caranya. Ya, ilustrasinya sama. Kita coba gambar lagi. Tadi ya Y, X, terus ada L dengan sudut theta. Bedanya sekarang kita main di E2, ya kan? Kita main di E2. Nah, E2 ini vektor basis standar di sumbu Y. Ya, ini E2. Nah, dia sama nih, ditransformasikan secara tegak lurus. Ya, jadi kita punya di sini transformasi dari E2, di mana di sini berarti adalah norma dari transformasi E2. Nah, dalam hal ini berarti normanya adalah sin theta, ya enggak? Karena E2-nya di sini adalah vektor basis standar. Nah, E2 1 gitu ya, E2-nya tadi 1. Oke, ya udah, dengan cara yang sama kita akan coba hitung gitu ya. Berarti transformasi E2 dia akan punya dua komponen. Yang pertama TE2 cos theta dan norma dari E2 sin theta. Udah kita masukin ya, kita akan punya yang pertama nya sin theta cos theta. Yang keduanya adalah sin kuadrat theta. Gitu ya. Udah deh, kita punya TE1, kita punya TE2. Ini disusun dalam matriks ini gitu. Jadi kita dapat hasil akhirnya, matriks transformasinya adalah di sebelah kiri kolom pertama kita punya transformasi S1 cos kuadrat theta sin theta cos theta. Di sebelah kanan kita punya sin theta cos theta dan sin kuadrat theta. Oke, selesai. Dapat ya.
bisa dipahami ya. Jadi cara nyari apa namanya? Jadi cara nyari vektor dari basis standar, intinya dicari satu-satu gitu. Dari E1, E2, terus nanti E3 kayak gitu. Oke, ini nanti di eksplanasi yang lebih jelasnya ada di sini. Ya. Nah, ini sehingga materi standarnya adalah ini. Nah, ini contoh soalnya ya. Jadi cari proyeksi ortogonal vektor X 1,5 pada garis melalui titik asal yang membentuk sudut theta pi per 6 dengan sumbu X positif ya. Jadi tadi tinggal kita masukin si sudutnya ini ke matriks transformasinya ya. Jadi pi per 6-nya masuk ke sini. Tadi kan udah kita cari ya. Cos kuadrat, sin theta cos theta, sin theta cos theta, sin kuadrat theta. Jadi kayak gini ya. Terus tinggal kita masukin, kalau dia awalnya 1,5, tinggal kita kali ya dengan si matriks transformasinya. Dapat deh kita hasil transformasi dari titik tersebut. Oke, ya. Oke, sampai di sini tentang sifat-sifat beberapa sifat pada transformasi linear gitu ya. Jadi ada transformasi satu-satu dan juga kita menggunakan vektor basis gitu ya untuk mencari matriks transformasi. Nah, sampai di sini setelah ini ada tugas ya yang harap dikerjakan dan dikumpulkan hari ini juga pada link yang sudah saya berikan. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silakan ya di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.